Halo adik-adik, kembali lagi di channel GEP Media bersama kakak Kahitski. Yang kali ini kakak akan membawakan soal-soal UTBK Kimia. Nah, kakak akan membahasnya dalam dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan soal-soal yang berkaitan dengan struktur atom, tentang konfigurasi elektron, bentuk molekul, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas secara terperinci di sini. Kita langsung ke nomor 1. Oke, di sini atom B dengan nomor atomnya adalah 5 dapat berikatan dengan H dengan nomor atom 1 membentuk BH3. Pernyataan yang benar untuk BH3 adalah di sini yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasikan dulu atom B dengan atom H menggunakan konfigurasi yang sederhana saja. Seperti ini. B itu memiliki konfigurasi karena nomor atomnya 5 berarti 2,3. Sementara H ya konfigurasinya itu hanya 1. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan siapa yang menjadi atom pusat. Oke. Untuk mencari yang mana yang menjadi atom pusat, kita hanya perlu lihat yang senyawanya. Karena di sini udah ada senyawanya, kita cukup lihat atom mana yang lebih sedikit. Nah, atom yang dengan jumlah yang lebih sedikit itu biasanya menjadi yang namanya atom pusat. Nah, sementara di BH3 itu atom dengan jumlah yang paling sedikit adalah B. Oh, berarti menjadikan B itu sebagai atom pusat. Berarti di sini kakak bisa gambar B dengan dikelilingi oleh 3 atom. Ya. Nah, kenapa 3 atom? Karena nilai elektron valensinya itu sama dengan 3. Sementara untuk H itu elektron valensinya sama dengan 1. Nah, kemudian nanti kita pasangin nih si H itu di pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah tahu bentuk molekulnya seperti apa, nanti kita bisa menentukan apakah dia bersifat polar, bentuk molekulnya seperti apa, ataukah seperti yang lain-lainnya yang ingin kita ketahui dalam pernyataan yang ada dalam soal. Oke. Coba kita lihat yang pertama dulu, bersifat polar ya. Untuk menentukan sifat polar atau non-polar itu ada cara mudahnya ya. Cara mudahnya yaitu tinggal lihat atom pusatnya atau AP itu ada PEB atau enggak. Ya, PEB. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, pada atom pusat B itu tidak ada PEB alias tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas itu biasanya dilambangkan dengan elektron yang sama, misalkan titik dengan titik. Sementara yang kita punya di sini adalah titik dengan tanda X, sehingga itu menandakan bahwa ini adalah PEI-nya, bukan PEB. Oke? Sehingga kalau kita lihat dalam gambar yang kita udah buat, berarti BH3 itu bukan merupakan polar, melainkan non-polar. Sehingga nomor 1 itu pernyataannya salah. Oke? Nah, kemudian untuk pernyataan 3 itu salah karena ini pilihan kan ya. 1, 3 itu pasti sepaket. Sehingga kalau 1 salah ya 3 salah. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekulnya. Nah, ini juga salah. Kenapa? Ikatan hidrogen ini hanya dapat dibentuk oleh H dengan F yang pertama, yang kedua itu dengan O, yang ketiga itu dengan N. Sementara H di sini yang kita punya berikatan dengan B, yang dimana B itu tidak ada dalam ikatannya ya, dalam unsur yang kakak tadi sebut. Oke, sehingga yang nomor 2 juga salah nih. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang 4 saja. Oke, seperti itu cara pengerjaan untuk pilihan yang berisikan tentang pernyataan. Oke, kakak lanjut ke soal nomor 2. Pada suhu kamar CH4 berwujud gas, sedangkan CCl4 berwujud cair. Gejala ini disebabkan oleh yang pertama, struktur molekul CCl4 segi 4 datar, sedangkan CH4 segi 4 datar, sedangkan nah ini harusnya ada yang sedikit dihapus ya. Nah, untuk yang kedua, pada CH4 ada ikatan hidrogen, sedangkan CCl4 tidak ada. Oke, yang ketiga, molekul CCl4 bersifat polar, sedangkan molekul CH4 bersifat non-polar. Yang keempat, gaya van der Waals antara molekul CCl4 lebih tinggi daripada CH4. Oke, kita di sini nentuin dulu yang namanya struktur molekul ya. Nah, seperti yang kakak tadi udah jelasin di nomor 1 ya, bahwa yang menjadi atom pusat adalah atom dengan jumlah paling sedikit. Nah, dalam kasus CH4 dan CCl4, C itu jumlah atomnya paling sedikit.
sedikit, sehingga menjadikan C sebagai atom pusat ya. Oke. Nah, sehingga ketika kita gambarin, ingat ya, kalau C itu punya tangannya sebanyak 4 ya. Oh, ketika kakak gambarin CH4 bakal kayak gini nih. Nah, 1 2 3 4. Oke. Ini untuk CH4. Sementara untuk CCl4 kayak gini. Sama juga ya. CCl4. Oke. Nah, dari kedua gambar yang udah kakak buat ini punya samaan, yaitu C itu berikatan 4 dengan atom lain. Oke, di CH4 itu ada 4, di CCl4 itu ada 4. Dimana garis ini menyatakan yang namanya PEI ya. Kalau ada ikatan antara atom yang berbeda atau atom yang sama, itu namanya adalah PEI atau pasangan elektron ikatan. Sehingga ketika kita ingin menentukan yang namanya bentuk molekul, kita harus tahu yang namanya domain elektron ya. Domain elektron itu adalah jumlah PEI ditambah dengan PEB. Nah, dimana untuk CH4 ya, domainnya itu sama dengan, karena di sini ada ikatan antara C dan H, oh berarti PI-nya 4. Sementara karena C itu golongan 4, sehingga dia cuman punya 4 tangan. Kalau misalkan cuman punya 4 tangan dan dipakai semua, oh berarti tidak ada elektron yang bersisa, sehingga PEB-nya 0. Maka jumlah domain elektron itu 4. Nah, kalau misalkan jumlah domain elektronnya 4, oh berarti bentuk molekul yang dipunyai oleh CH4 adalah tetrahedral ya. Sama juga dengan CCl4 ya. Oke, CCl4 juga punya 4 tangan ya, yang untuk digunakan sebagai PEI bukan PEB, dan PEB-nya juga 0. Nah, hasilnya juga 4 nih. Ya, kalau misalkan 4 dan 0 itu pasangannya ya akan membentuk yang namanya tetrahedral. Oh, sehingga kesimpulannya untuk yang nomor 1 itu bahwa CH4 dan CCl4 itu mempunyai bentuk molekul atau struktur molekul yang sama, nggak beda ya. Sehingga nomor 1 itu salah dan nomor 3 juga salah. Oke, karena 1 salah ya pasti 3 salah. Oke, langsung kita cek nomor 2. Pada CH4 ada ikatan hidrogen, sedangkan untuk CCl4 tidak ada. Oke, masih ingat kan kalau misalkan ikatan hidrogen ya adalah ikatan H dengan F yang pertama, yang kedua dengan O, yang ketiga dengan N. Sementara untuk di senyawa CH4 itu adalah ikatan antara C dan H. Nah, di sini kan nggak ada C ya. Oh, berarti CH4 itu nggak punya yang namanya ikatan hidrogen. Dan hal yang sama juga dimiliki oleh yang CCl4, yaitu tidak punya ikatan hidrogen. Oh, berarti nomor 2 itu salah juga, karena dua-duanya tidak memiliki yang namanya ikatan hidrogen. Sehingga jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah nomor 4. Betul. Kenapa? Gara-gara nomor 4 itu, kayak yang kalian tahu, gaya van der Waals itu tinggal dilihat gampangnya ya. Karena atom pusatnya adalah C, sementara pendampingnya untuk CCl4 itu adalah Cl, dan untuk yang CH4 itu adalah H. Kalau kalian tahu bahwa Cl itu adalah golongan 7 nih, sementara untuk H itu adalah golongan 1, C itu adalah golongan 4 ya. Oke. Nah, yang ini yang akan menentukan mana gaya van der Waals yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, kita lihat aja dari 4 ke 7 sama 4 ke 3 itu jauhan mana ya. Ternyata dari 4 ke 7 itu lebih dekat daripada 4 ke 1 ya. Sehingga ini yang menyebabkan gaya van der Waals CCl4 lebih tinggi, karena perbedaan keelektronegatifan itu nggak terlalu tinggi ya. Sehingga untuk ikatannya adalah lebih kuat yang CCl4 dibandingkan CH4. Oke, itu dia nomor 2 ya. Kakak lanjut ke nomor 3 ya. Nomor atom silikon dan klor berturut-turut adalah 14 dan 17. Jika silikon dan klor membentuk senyawa, maka molekul senyawa yang dihasilkan adalah apa? Oke, di sini kita harus menentukan dulu senyawa yang dibuat silikon dan klor itu apa, dengan menggunakan yang namanya konfigurasi elektron ya. Oke, untuk Si dulu deh, atau silikon itu nomor 4, atomnya 14, berarti kakak punya 2, 8, 4. Sementara klor itu Cl dengan atom 17.
yaitu 2, 8, 7. Nah, di sini kita akan menentukan dulu siapa yang akan menjadi yang namanya atom pusat. Oke, atom pusat itu biasanya ditentukan dengan yang namanya tangannya ya, tangan yang paling banyak. Nah, biasanya kakak punya tips deh. Kalau misalkan kalian ingin mencari yang namanya atom pusat, kalian tinggal cari aja yang golongannya itu ada di tengah-tengah. Biasanya yang golongannya di tengah-tengah itu menjadi yang namanya atom pusat. Nah, coba kita lihat di sini. Si itu golongan 4, sementara Cl itu adalah golongan 7. Mana yang lebih tengah? Ternyata yang lebih tengah itu adalah Si. Oh, berarti kemungkinan besar yang menjadi atom pusat adalah Si, sementara untuk Cl-nya itu sebagai cabang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat elektron valensinya berarti 4 kan ya? Nah, sama dengan 4. Sementara untuk cabang kita tidak menggunakan yang namanya elektron valensi, tapi kita pakai yang namanya valensi. Valensi itu dimana dia akan melepas atau menangkap elektron untuk menjadi stabil. Oke, ingat ya, kalau stabil itu elektronnya harus 8. Sementara Cl itu elektron terluarnya adalah 7. Oh, berarti untuk jadi 8 dia hanya memerlukan 1 buah elektron, yang artinya dia akan menangkap 1 elektron atau -1 ya valensinya. Oke, dimana min itu artinya menangkap ya, kalau plus itu melepas. Nah, karena si Cl-nya itu baru punya 1, sehingga ketika Si juga harus stabil nih, harus punya 8 ya. Karena Si itu non logam dan Cl itu non logam, berarti dia akan berikatan yang namanya kovalen ya. Kovalen, oh berarti harus terjadi yang namanya sharing elektron. Ketika Cl itu ingin 8, berarti dia ngambil 1 buah elektron dari Si ya. Oh, berarti selain Cl yang ngambil, Cl itu ngasih juga 1 elektron ke Si, sehingga Si nya bertambah juga seiring bertambahnya Cl. Sehingga banyak Cl yang kita perlukan di sini adalah sebanyak 4 ya, karena biar jadi 8 kan itu perlu 4 ya. Oke, 4 elektron. Nah, 4 elektron ini didapatkan dari hasil sharing elektron dengan Cl. Oh, berarti Cl-nya harus ada sebanyak 4. Sehingga senyawanya itu adalah SiCl4 seperti itu. Nah, kita udah punya nih yang namanya senyawanya. Nah, setelah kita tahu yang namanya senyawa, kita tentukan dulu sifat dari senyawa tersebut, apakah polar atau non polar. Untuk menentukan polar ya, kita tinggal menentukan yang namanya PeB, apakah ada atau tidak. Cara menentukannya gampangnya kayak gini. Tadi kan Si itu elektron valensinya 4 ya, sementara valensi dari Cl itu -1. Nah, 4 kali 1 itu 4, taruh ke bawah ya, 1 kali 4. Nah, nanti ditambah dengan -1 dikali 4. Oke, nah ini hasilnya adalah PeB-nya. Nanti PeB-nya dibagi 2. Oke, nah 4 dikurangi 4 hasilnya kan 0. 0 bagi 2 berarti 0. Oh, berarti dia artinya tidak ada PeB. Nah, jika tidak ada PeB berarti dia bersifat non polar. Oke, sehingga nomor 1 benar nih. Nah, berarti kalau nomor 1 benar, nomor 3 juga benar ya. Berarti kita tinggal ngecek nomor 4 dulu ya, mempunyai 1 ikatan kovalen koordinasi ya. Kita gambarin dulu Si nya kan di sini ya. Oke, X X X X. Nah, sementara si Cl nya itu di atas, di kanan, di bawah, di kiri ya, seperti gambar berikut yang udah kakak gambarin. Nah, ternyata si Si nya itu nggak punya yang namanya PeB ya, dan tidak ada yang namanya kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi itu gampangnya adalah dia tanda elektron yang sama, berarti titik sama titik, tapi titik sama titik ini ada di antara 2 unsur. Tapi kan di sini nggak ada ya. Oh, berarti di sini tidak ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Oh, berarti nomor 4 salah. Nomor 2, mempunyai 1 pasang elektron bebas pada atom pusatnya. Nah, tadi kan kita udah nyari nih yang namanya PeB pada atom pusat ya, hasilnya adalah 0, sehingga SiCl4 ini dikatakan non polar karena tidak punya yang namanya PeB. Oke, di atom pusatnya. Oh, berarti nomor 2 itu salah ya, gara-gara di atom pusatnya itu tidak punya yang namanya pasangan elektron bebas. Itu dia nomor 3. Oke, jawabannya adalah 13 atau yang A. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor X dan Y berturut-turut adalah 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah berapa? Oke, di sini kita konfigurasiin dulu aja biasa.
Untuk X itu adalah 2, 8, 7. Sementara untuk Y itu adalah 2, 6. Nah, siapa yang paling tengah di sini? Yang paling tengah itu adalah yang Y, sehingga Y itu sebagai atom pusatnya. Ya udah, berarti kita pakai yang namanya elektron valensi. Elektron valensinya itu adalah 6. Ya. Sementara untuk yang X, karena dia bersifat cabang, kita pakai yang namanya valensi. Ya, valensinya itu adalah -1, karena untuk stabil dia butuh 8. Oke. Nah, kita buat X2Y. Kita masukin nilai valensi sama elektron valensinya. Untuk Y itu kan elektron valensinya 6, sementara untuk X itu valensinya itu adalah -1. Ya. Sehingga ini 6 ditambah dengan -1 kali 2. Ya, itu adalah yang namanya elektron bebas ya, atau EB. Ya, berarti -2 ditambah 6 sama dengan 4 kan. Nah, nanti 4 ini dibagi 2. Nah, hasilnya adalah PeB. Karena ingat, pasangan itu adalah isinya satu pasangan 2 elektron. Sehingga di sini PeB-nya itu ada sebanyak 2 pada atom pusat. Nah, sementara PeI-nya itu adalah jumlah valensi ya, valensi dikali jumlahnya. Sehingga di sini kita punya PeI-nya sebanyak 2. Oke. Oh, berarti di sini kita punya PeI-nya 2, PeB-nya 2. Oke. Sekarang kita tinggal tentuin domainnya, domain elektron, di mana PeI-nya 2 ditambah 2. Nah, untuk 2 tambah 2, PeI-nya itu bentuk molekulnya adalah, nah kita bentuk dulu aja bentuk dasarnya, karena ini totalnya 4, berarti bentuk dasarnya adalah tetrahedral kan. Ya, tetrahedral tuh kayak gini. Berarti Y-nya di tengah. Oke, 1, 2, 3, atas 1. Karena ada PeB-nya 2, berarti kita taruh di sini. Nah, oke. Sementara untuk X dan Y-nya di sebelah sini. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita lurusin bahwa Y ini X, atasnya PeB, ke belakangnya itu juga ada PeB, maka bentuknya adalah bentuk V ya. Yang kita lihat hanya YXX-nya saja. Kalau yang lain nggak usah dilihat. Oke. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Itu dia untuk nomor 4. Jika disediakan atom 1H, 5B, 7N, dan 9F, maka ikatan antara NB di H3N strip BF3 adalah ikatan kovalen koordinasi. Oke, pasangan elektron di antara N dan B adalah milik atom N. Oke, kita gambarin dulu aja. Oke, berarti H itu 1 kan ya. Untuk N itu sama dengan 2,5. Untuk B itu adalah 2,3. Sementara F itu adalah 2,7. Nanti kita pasangin H dengan N, B dengan F. Oke, kalau digambar NH3 itu gambarnya adalah yang pertama yang ini. Oke, N strip H, strip H, strip H, di atasnya ada PeB-nya. Sementara untuk BF3 itu gambarnya adalah strip F sama bawahnya F. Nah, katanya di sini ada hubungan antara N dan B. Nah, ketika kita ingin menyatukan yang namanya atom yang berbeda, itu harus ada jembatannya. Di mana jembatannya ini adalah sebuah PeI ya. Kalau nggak ada PeI nanti nggak bisa bersatu. Nah, oh berarti minimal kita harus punya 2 elektron. Nah, sementara yang kita lihat di sini adalah B itu tidak punya elektron. Sementara N itu punya sisa 2 elektron yang tidak digunakan untuk berpasangan. Nah, sehingga nanti itu N akan ngasihin elektronnya ke si B. Ya, nah kayak gini. Oke. Dimana si elektron ini asalnya dari N, bukan dari si B, karena B itu udah habis elektronnya gara-gara berikatan dengan F. Oh, berarti ketika N dan B itu membentuk ikatan, asal elektronnya itu semuanya dari si N. Oh, berarti ini masuknya adalah kovalen koordinasi. Oke. Oh, berarti yang pernyataannya benar nih. Sebabnya adalah pasangan elektron di antara N dan B adalah milik atom N. Nah, ini juga betul. Karena ini dua-duanya berhubungan, maka jawabannya adalah A, benar-benar berhubungan.
Oke, seperti itu untuk nomor 5. Dalam molekul di atas, orbital hibrida yang digunakan oleh atom C nomor atomnya adalah 6, untuk berikatan dengan atom O adalah berapa? Oke, yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat yang namanya hibridisasi ya, atom C menggunakan konfigurasi bilangan kuantum ya. Karena C itu adalah 6, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2 ya. Nah, yang nanti yang kita gambarkan itu adalah kulit terluar. Kulit terluarnya itu adalah yang 2 kan. Sehingga kakak bisa gambar ini untuk kulit yang S ya dengan 2 elektron. Sementara untuk yang P dengan 3 kamar ya, itu isinya adalah 2 elektron. Nah, ketika C itu bereaksi dengan atom lain, dia akan melakukan yang namanya eksitasi sehingga jumlah tangannya itu maksimum ya. Ini S, ini P. Nah, cara eksitasinya adalah pemindahan elektron dari kulit S ke kulit P, sehingga jadi kayak gini. Di kulit S itu, di subkulit S itu elektronnya tinggal 1 dan dipindah ke kulit P ya, sehingga di kulit P itu elektronnya ada 3. Nah, ini adalah hasil eksitasinya. Eksitasi itu akan memperbanyak tangannya. Oke, untuk berikatan dengan atom lain. Di sini kan yang diminta adalah berikatan dengan atom O kan ya. Oke, di mana O itu terdapat ikatan rangkap, yang artinya O itu memasukkan 2 elektron ke dalam subkulit C. Oke, sehingga 2 elektron ini masuk pertama ke kulit yang S, yang kedua itu masuk ke kulit yang P. Oke, berarti SP1, P2, P3. Oke, sehingga hibridisasi untuk atom C untuk berikatan dengan O itu adalah yang pertama ada S ya, yang kedua ada P. Karena P-nya cuma 1 ya udah tulis saja SP kayak gini ya, sehingga jawabannya itu yang A. Kalau misalkan ditanya yang ikatan C terhadap O, ya betul SP. Kalau misalkan kita lihat ikatannya secara keseluruhan ya SP3, karena nanti masuk lagi 2 elektron ke sini, 1 masuk lagi ke dalam sini 2. Oh, berarti P-nya semuanya dipakai. Oh, berarti kalau semuanya dipakai ya, kalau semuanya digunakan, maka hibridisasinya adalah SP3. Masuk ke nomor yang terakhir, unsur F dengan nomor atom 9 dan M nomor atomnya 54 membentuk molekul MF4. Bentuk molekul dan sifat kepolaran molekul MF4 itu adalah berapa? Oke, kita konfigurasiin dulu. Kita pakai yang konfigurasi bilangan kuantum ya, kita coba. Oke, berarti F itu sama dengan 1s2, 2s2, 2p, 4, berarti di sini 5. Sementara untuk M itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, baru 10, 3s2, 3p6, 18, 4s2, 3d10, 30 ya, 4p6, 5s2, terus ada 4p, ini udah 10, ini 30, 36, 38, 38, berarti ini 6, 38 tambah 6 itu 44. Oh, bukan P4 ya, maaf. Ini harusnya D ya, kayak ini D. Nah, ini kan 30 ya, sampai sini 30. Ini 38 ya. 38 54 itu ya cukup kayaknya. Oke. Terus ada 5S. Maaf, bukan 5S tapi SD. Oh ya, bukan 5S tapi harusnya 5P ya. 5P ini 38, di sini 48 ya, ditambah ini harus 6 ya. Oke, 6 ya. 6 berarti ini 54. Oke. Nah, udah selesai nih konfigurasinya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lihat adalah dia itu masuknya golongan berapa. Ini kan golongan 7 ya, F itu kan nomor atomnya 9. Sementara untuk yang M itu adalah golongan 8 ya, karena kita bisa lihat di kulit paling luar itu 5s2 sama 5p6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Oke, kayak gitu. Oh, berarti
Yang akan menjadi atom pusatnya itu, karena kita udah dikasih tahu molekulnya atau senyawanya, yaitu Mf4, berarti si M-nya itu menjadi atom pusat dengan 8 elektron. Atau jangan kayak gini deh, kakak pakai cara yang gampang aja. Oke, berarti Mf4 karena itu punya 8. Coba lihat, karena ini yang M itu udah stabil, berarti dia pakai elektron valensi karena juga jadi atom pusat. Elektron valensinya 8. Sementara untuk F itu valensinya -1. Oke, sehingga di sini kakak bisa tulis -1 ya. Oke, berarti 8 kali 1 8 ditambah -1 kali 4 ya, -4, hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini adalah si EB-nya ya. EB itu adalah elektron bebas. Sementara untuk PEB-nya itu adalah EB dibagi 2. Itu sama dengan PEB. Oh, berarti 4/2 sama dengan 2. Nah, sementara untuk yang PEI-nya itu adalah 4 ya. PEI-nya itu sama dengan 4. Oh, berarti domainnya itu adalah sama dengan 4 ditambah 2. Oke. Bentuk dasar dari 4 tambah 2 itu adalah 6. 6 itu adalah oktahedral ya. Kalau kakak gambarin jadi kayak gini bentuk dasarnya. Oke. Nah, nanti untuk oktahedral ini kalau ada PB kita hilangin dulu yang atas sama bawahnya. Karena yang kita hilangin itu adalah sebanyak 2, ya udah kita coret yang atas sama yang bawah, sehingga bentuk dasarnya itu adalah tinggal yang bagian tengahnya aja nih. Nah, ini adalah bentuk planar segi 4 atau segi 4 datar. Oke. Nah, planar segi 4 gimana nih? Ternyata yang B. Oke, seperti itu. Dan ternyata ini juga bersifat nonpolar. Kenapa nonpolar? Gara-gara ya, di tengahnya itu M, ini F, ini F, ini F, ini F. Ya, kalau kalian lihat berarti elektronnya itu tertarik ke si F. Oke, ke atas, ke atas, ke atas. Ya. Semuanya ke arah yang berlawanan. Oh, nanti si F yang ini yang satu kakak nomorin dulu. Itu 2 3 4. Nanti itu saling menghabiskan. 1 menghabiskan yang 4. 3 menghabiskan yang 2. Nah, ini pakai vektor ya, untuk menentukan kepolaran itu menggunakan vektor. Nah, karena ini panahnya saling menghabiskan, oh berarti tidak ada kecenderungan apakah dia ke sebelah kiri, kanan, atau atas, bawah ya. Sehingga kalau panahnya saling menghabiskan kayak gini berarti dia bersifat non polar. Oke, berarti jawabannya udah cocok nih, planar segi 4 dan non polar. Nah, itu dia tadi soal-soal yang kita sudah bahas ya untuk bagian pertama ini. Nanti kita lanjut ke bagian yang kedua yang masih sama, yaitu bab ikatan kimia ya, tentang struktur atom, konfigurasi dan lain-lain ya. Sampai jumpa di video kedua.